Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Purwanti dari semester 3C, akan melanjutkan review materi pada bab 3. Langsung saja, bab 3 perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon loop atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau summon loop dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan: yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1, yaitu karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan untuk konkursus murni. C. Sistem pemidanaan. A. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yang pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan dalam konkursus idealis. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek, sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini, dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut atau menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut: A. Seseorang pembantu yang mencuri uang majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 kurang lebih yang berjumlah 1.000.000 atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri. Keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. C. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan atau plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat, ditambah sepertiga atau absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun. A. Melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun.
ditambah 1/3 kali 9 yaitu 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah 1/3-nya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya, A melakukan 2 perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan, tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 kurungan. Hal ini dikarenakan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan yaitu 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan berlaku pada pasal 71 KUHP. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang satu saja yaitu pembunuhan yang dijatuhkan ke pengadilan. Terhadap kasus hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, vonis kedua dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jasa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Sekian.